sejarah dunia dan di Indonesia. Ya guys. Perkenalkan, nama aku Ratu. Nama aku Jihan. Nama aku Ana. Nama aku Yun. Nah, di sini aku nih yang pertama mau ngejelasin tentang sejarah dunia. Nah, ada suatu zaman atau suatu periode di Eropa yang berpengaruh banget gitu loh buat dunia. Apa tuh? Nah, Apa itu tuh tuh? zaman Renaissance. Nah, zaman Renaissance itu secara harfiah berasal dari bahasa Prancis yang artinya kebangkitan kembali, atau kayak ciri-ciri Renaissance itu adalah budaya Romawi kuno sama Yunani kuno yang bangkit lagi. Nah, orang-orang di zaman Renaissance itu lebih bebas buat berkarya, lebih bebas buat mengekspresikan diri. Gimana sih bisa ada zaman Renaissance? Nah, ada banyak faktornya. Contohnya, Nah nih kan, sebelum zaman Renaissance, Eropa itu ada pada periode abad pertengahan. Ciri-ciri periode abad pertengahan itu dimulai pas contohnya Nah, gimana sih kok ada sebuah periode kayak Renaissance itu? Salah satu faktornya itu adalah salah. Oh, salah. Oke. Nah, kenapa sih bisa ada periode Renaissance itu? Nah, jadi sebelum Renaissance, Eropa itu ada pada zaman abad pertengahan yang dimulai sejak Kaisaran Romawi Barat runtuh sampai ya awal Renaissance itu. Nah, abad pertengahan itu di Eropa disebut sebagai Dark Age atau abad kegelapan. Kan kita semua tahu ya kalau misalnya Eropa itu maju banget gitu dari bidang teknologi, budaya, di mana-mana sampai- ya namanya. Iya, sampai karya seni. Tapi kok bisa gitu ada zaman kegelapan gitu zaman kegelapan. di Eropa. Nah, itu diakibatkan gara-gara kayak banyaknya peperangan, banyaknya wabah penyakit, bahkan pernah ada tuh wabah Black Death yang kurang lebih sekitar 7 tahun melanda Eropa dan menewaskan sekitaran 75 sampai 200 jiwa. Wow, manusia. gila. Itu manusia apa? Ya kan, makanya karena itulah salah satu kenapa abad pertengahan disebut sebagai Dark Dark Age. Age. Nah, juga abad pertengahan itu guys didominasi sama gereja. Jadi gerejanya absolut. Gerejanya tuh ngatur semua aspek kehidupan manusia di Eropa, dari segi ilmu pengetahuan, teknologi, budaya sampai politik. Jadi Kayak presiden aja. ya, jadi di atas presiden, di atas raja, di atas kaisar tuh masih ada gereja. Gereja. Nah, Oh my gereja God. Katolik Roma atau paus-pausnya ini yang ngatur gitu. Jadi kalau misalnya kita berbeda pendapat aja sama gereja, bisa dihukum penjara atau bahkan dihukum mati. Wow, keren. Speechless. Ya kan, kayak wah, ternyata Eropa itu tuh- pernah ngalamin kayak gitu, Iya. gitu kan. Nah, salah satu ilmuwan yang jadi korban keabsolutisme gereja itu adalah Nicolaus Copernicus yang nerapin teori heliosentris. Jadi teori kalau matahari sebagai pusat tata surya kita itu dikemukakan sama si Copernicus tadi di abad pertengahan. Tapi gereja tuh nolak. Gereja tuh beranggapan bahwa bumi itu pusat tata surya. Padahal kan faktanya pusat tata surya itu kan matahari ya, gitu. Nah, Copernicus dipenjara, bahkan buku-buku Copernicus itu dilarang beredar saat itu. Nah, terus ilmuwan lain yang mendukung Copernicus yaitu Galileo Galilei itu yang bilang kalau bumi kita itu bulat, dan gereja juga menentang itu, gitu. Gereja bilangnya bumi kita itu nggak bulat gitu. Nah, dia juga akhirnya dipenjara, nasibnya sama kayak Copernicus. Nah, itu jadi faktor kenapa ilmu pengetahuan nggak berkembang di abad pertengahan, karena ya diatur Terpaku gereja oleh tadi. gereja Iya, ya. padahal gereja Katolik Roma itu mulai keluar dari jalur yang sebenarnya gitu. Kita Kayak- sesat. Iya, jadi kayak ada nih yang ngejual surat indulgensi atau surat pengakuan dosa. Jadi kalau kita beli itu surat, terus kita nulis dosa-dosa kita, diampuni sama Tuhan, itu kan udah sesat ya. Sesat Udah banget. ngaco ya. Nah, makanya ada satu orang namanya Martin Luther, orang asal Jerman yang gak setuju gitu, yang bilang kalau salah nih, gereja salah gitu. Nah, dia lah yang memulai reformasi gereja. Salah satu faktor terjadinya Renaissance. Jadi pas reformasi gereja udah mulai kendor lah kekuasaannya gitu di Eropa saat itu. Jadi orang-orang tuh mulai bebas buat berpikir, berkarya gitu. Nah, salah satu faktornya juga karena di Kekaisaran Romawi Timur, di Konstantinopel, yang jadi pusat perdagangan dunia itu runtuh. Jadi pusat perdagangan dunia
pindah ke Itali. Nah, jadi banyak nih orang-orang jadi berkumpul di Itali. Terus kayak orang-orang dari Yunani atau Romawi dulu juga orang-orang pintarnya berkumpul di Itali, dan di Itali itu jadi banyak pedagang-pedagang kaya. Salah satunya keluarga Medici. Nah, keluarga Medici itu yang ngebiayain ilmuwan atau penemu-penemu buat berkarya, buat ngasih ilmu-ilmu baru gitu. Ini saking kayanya ya keluarga Saking Medici kayanya, ya. wow, keren. Wah, mantep sekali ya. Nah, jadi di situ tuh kayak budaya-budaya Romawi, Yunani kuno yang emang udah mati suri ya selama berpertengahan, itu mulai bangkit lagi dari karya seni itu sampai filsafat gitu kan, ilmu pengetahuan. Banyak deh peneliti-peneliti yang lahir gitu di zaman itu. Salah satunya lukisan Mona Lisa, kalian tahu gak sih? Tahu. Kalian pasti tahu lah ya. Tahu lah, itu udah Iya, terkenal itu banget udah terkenal sih. banget. Nah, itu pelukisnya itu kan Leonardo da Vinci ya. Leonardo da Vinci lahir di Firenze di Italia, pusat Renaissance terjadi gitu. Nah, dia tuh bukan cuman pelukis aja guys, kalian gunting ya, kita setiap hari pakai gunting. Diciptain siapa? Dia, Leonardo da Vinci. Vinci. Coba, keren banget gak sih? Keren. Itu dipakai sampai sekarang loh guys, gunting Masih guys. ada ya, Masih masih ada, ada. bahkan sampai entar gitu ya. Iya. Nah, itu hebatnya Renaissance. Jadi bukan Leonardo da Vinci aja, kayak Romeo and Juliet. Tahu. Nah, itu William Shakespeare itu Romeo dan Juliet itu karya Renaissance yang lahir di periode-periode terakhir Renaissance gitu. Jadi Renaissance benar-benar menyebar luas di Eropa, mengubah pandangan orang Eropa yang berlomba-lomba buat cari ilmu pengetahuan baru gitu, digali lagi. Jadi ya itu benar-benar kayak Mengubah dunia. berefek banget ke dunia gitu guys. Jadi gitu ya. Sekali guys. kan. Ya, Keren banget. Keren banget ya. Jadi kita nggak nyangka kan pernah ada periode-periode kayak gitu Iya sih, ya. gak Di nyangka Eropa. sih itu gunting sampai sekarang Sampai ya sekarang masih kan, guys. digunain ya. Jadi kayak Oke, sekarang aku bakal cerita tentang sejarah Lawang Sewu. Apa tuh Lawang Sewu? Apa itu? Lawang Sewu itu adalah bangunan bersejarah yang ada di Semarang. oh, yang kata humornya banyak gak sih, itu tuh mistis gitu kayak Iya, terkenalnya banyak banget mistis. setan-setannya. Iya, ada filmnya ya guys ya. Nah, sebelum banyak setan yang berkeliaran di Lawang Sewu itu, Ya. nah Lawang Sewu ini banyak banget ceritanya, guys. Oke. Nah, dulunya itu Lawang Sewu ini sebagai tempat kereta api perusahaan swasta Belanda yang berjalan Ya. Ya. di kereta api, Ya, di kayak gitu. kereta apian Ya, lah di intinya gitu kereta ya. apian. Nah, itu tuh dulu nama perusahaan Belanda itu NIS, NIS. Nah, kalau di Indonesiain itu perusahaan kereta api milik Hindia Belanda. Oke, yang dibangun pada tanggal 27 Februari 1904. Jadi udah lama banget ya. Lama banget. Kira-kira udah berapa tahun nih? Satu. Udah 1 abad lebih nggak Oh, sih? belum. Nggak tahu ya. Ya udah lah, pokoknya Ya, lama lebih- dibanding- lebih. Tapi keren gak sih, bangunannya tuh masih bagus Masih gitu, kokoh sampai tetap. sekarang. Iya, berarti Iya. arsitektur gimana? Mantep banget. Nah, kalian tahu nggak sih Lawang Sewu itu Lawang Sewu itu kan bahasa Jawa. Nah, Iya. kalau bahasa Indonesianya apa coba? 1000 pintu. Nah, 1000 Eh, pintu kan. iya. Tapi kenyataannya Lawang Sewu ini cuma ada 429 pintu. Terus kenapa tuh disebut sebagai Lawang Sewu gitu, 1000 pintu? Kalau kata orang-orang yang di Semarang itu, katanya tuh ya kan dari depan nih, wujud depannya itu kayak rame banyak pintunya. Oh, iya Jadi sih, iya, kayak iya. wah ada 1000 nih pintunya Iya, gitu. iya. Jadi disebutnya Lawang Sewu. Nah, Lawang cuma 400 doang. Iya, nah, Lawang Sewu ini kan punya Belanda nih dulunya. Nah, semenjak Jepang itu datang ke Indonesia, Belandanya itu mundur. Lawang Sewu ini dijadikan tempat penyiksaan gitu sama Buat Jepang. tahanan gitu kan? Iya, buat tahanan gitu. Jadi itu yang bikin Lawang Sewu itu angker gitu. Iya, pantas ya kan terkenal angker ya. Nah, ada beberapa titik di Lawang Sewu itu yang benar-benar angker. Kan Sejarahnya, Nah, sejarahnya jadi kelam. gitu sejarahnya kan? tuh Iya. kelam banget. Nah, itu ruangan itu juga dijadikan tempat penyiksaan oleh tentara Jepang ke pribumi. Oh, pribumi. Jadi waktu Orang-orang pas- kita ya. Iya, orang-orang kita dibunuh di situ, penjara. sebelumnya gitu. itu orang-orang kita dijadiin apa sih? Kayaknya dijadiin budak Budaknya gitu. Jepang ya? Iya, budaknya Jepang itu yang berusaha mau kabur tapi
malah nggak bisa, Nggak jadi bisa, ditangkap dan dibunuh. dibunuh. Nah itu tuh ada 2 ruangan yang angker banget. Nah Angker banget itu gara-gara apa tuh? gara-gara ada nih satu ruangan yang bernama penjara berdiri. Gimana Jadi tuh kok penjara berdiri? ruangannya tuh kecil, Ya. ruangannya tuh kecil. Nah itu tuh tapi harus masuk banyak nih orang-orang Oh, biar pribumi-nya muat itu. gak sih? Iya. Jadi desek-desek. Jadi desek-desekan, ungap, dan kalau yang mau bertahan itu bertahan hidup itu harus berdiri. Karena kalau mau duduk aja tuh udah gak bisa kan, soalnya oksigennya juga gak ada, jarang, kekurangan oksigen gitu jadinya. Saking banyaknya orang jadi oksigen nggak ada. Iya, gitu. jadinya Ruangannya juga kecil. iya, jadi harus berdiri supaya bisa nafas gitu. Nah, yang kedua tuh ada penjara jongkok. Ini tuh parah banget penjara jongkok Kenapa ini. itu? Parahnya di mana tuh maksudnya? Nah, jadi tuh ada ruangannya tuh kecil gitu kayak cuman kalian jongkok. Nah, ruangannya tuh cuman segini. Oh, di atas kepala kepalanya maksudnya, gitu. pendek gitu, ya. Iya, jadi kalau kalian mau Sahabat ya. duduk di bawah kalian tuh di bawah ituan kaki kalian. Nah, itu tuh ada kayak jarum-jarum gitu. Jadi nggak bisa duduk. Ya, Jadi benar-benar harus jongkok gitu. Nah kalau mau berdiri kan mentok, jadi nggak bisa. Jadi dia harus Iya, jongkok. dia harus jongkok. Jadi jongkok pegel. Dan akhirnya banyak kayak udah pipis di situ, di situ, dan akhirnya meninggal di situ. orang pada nyerah nggak sih, udah pada capek? Iya, gitu ya. penyiksaan itu. Nah kan itu udah lama banget, setelah bertahun-tahun kayak gitu terus pemerintahan Jepang, dan akhirnya kita merdeka kan, ya. tahun 1945. Nah 9 tahun setelah itu, setelah kemerdekaan, Lawang Sewu ini menjadi saksi mata dalam pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober antara pemuda Angkatan Muda Kereta Api dan tentara Jepang. Nah, setelah kejadian pertempuran 5 hari di Semarang itu, pemerintah Semarang menjadikan Lawang Sewu itu memasukkan Lawang Sewu sebagai 102 bangunan bersejarah di Semarang yang wajib dilindungi. Iya, jadi emang sejarahnya panjang banget kan ya. Banyak banget, iya. Yang tadinya tempat kereta jadi tempat pembunuhan gitu. Iya, dan sekarang beralih fungsi sebagai Tempat wisata. tempat wisata iya. yang bersejarah gitu. Ya kalau misal ke Semarang mampir. Mampir Mampir, dong, saya guys. lupa ya. Karena Kita belajar termasuk sejarah. Iya, karena termasuk 102 02 bangunan yang wajib dilindungi. Iya, dilindungi. Sudah. Nah, selanjutnya saya mau cerita juga nih tentang sejarah yang ada di Indonesia, yaitu Lubang Buaya. Lokasi Lubang Buaya tentunya langsung mengingatkan kita dengan kejadian 30 SPKI. Iya, iya. Tapi kalian tahu nggak sih kenapa tempat ini disebut dengan Lubang Buaya? Ada kaitannya sama buaya? Iya ada, tapi sebetulnya nama Lubang Buaya sendiri sudah ada sejak pada G30 SPKI. Lubang Buaya adalah sebuah nama jalan yang ada di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Oh, jadi emang ada kaitannya sama buaya gitu. Ada, terdapat sebuah penelitian yang ditulis oleh Akilah Afifadia Rahman dengan judul Menelisik Sejarah Penamaan Jalan Lubang Buaya dan Kaitannya dengan Peristiwa G30 SPKI. Tulisan ini dimuat di jurnal Local History dan Heritage. Dalam penelitian itu dikatakan asal mula Lubang Buaya adalah nama sebuah jalan sekaligus kelurahan yang ada di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Nah, di daerah itu dulunya ada sungai yang emang banyak buayanya, gitu. Oke, cut dulu. Oke, cut dulu. Ulang nggak sih? Akan tetapi tidak hanya buaya yang dapat kita lihat saja, ada juga buaya yang tidak bisa kita lihat. Oh, yang Siluman dong. yang tak kasat mata. Tak kasat mata gitu, Hantu. seperti siluman buaya putih. Nah, buaya-buaya itu dapat diatasi oleh seorang ulama yang bernama Pangeran Syafi'i. Syarif atau dapat disebut Datok Banjir. Maka sejak itulah daerah tersebut dinamakan sebagai Lubang Buaya. Selanjutnya, para warga yang ada di Lubang Buaya itu juga memanggil Pangeran Syafi'i sebagai Datok Banjir.
Iya, oh iya, Syarif. Ulang. Udah nggak apa. Maka sejak itulah para warga juga ikut memanggil si Pangeran Syarif ini sebagai Dato Banjir. Mereka yakin sosok tersebut punya kemampuan yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun. Nah, iya, narasumber ini juga menyebutkan bahwasannya dulu pasukan Belanda tuh mereka mau nyerang ke daerah tersebut nih, Lubang tapi buaya lubang buaya itu, tapi si Pangeran Syarif ini berdoa kan, melantunkan doa lah istilahnya biar aman gitu daerahnya, iya biar dilindungi, sehingga dari penglihatan si Belanda ini daerah tersebut tuh seperti lautan aja. Seperti lautan sakti ya, jadi sakti banget. Ya, jadi ulama ini tuh berdoa kan kepada Allah, ya Allah lindungilah dia rakyat. Terus daerah-daerah di sekitarnya. Nah, maka mungkin Allah langsung berubah tuh menjadi lautan, ya kan? Nah, terus akhirnya akhirnya tuh tempat lubang buaya ini tuh jadi tempat pembunuhan dan pembuangan 6 orang perwira tinggi dan 1 perwira TNI Angkatan Darat. Oh, di peristiwa 30 SPKI itu. Iya, 30 SPKI itu. Tapi pada tahun 1965 emang di daerah lubang buaya ini tuh masih keadaan hutan dan kebun. Jadi hutan karet, pokoknya hutan masih kelam, masih sepi banget gitu. Dan di situ pun cuman ada 13 rumah. 13 rumah yang ada di situ, bayangin 13 rumah. 13 rumah di daerah lubang buaya yang posisinya di hutan, banyak terpencil. Pas banget gak sih buat kayak pembunuhan, itu pembuangan mayat. Iya. Kesan yang gak ketahuan langsung gitu. Nah, dari situlah mulailah disebut sebagai lubang buaya. Menurut kalian gimana sih tentang lubang buaya ini? Serem banget gak sih? Iya banget. Ya pantas aja, maksudnya PKI waktu itu ngebuang mayat para jenderal ke situ ya, emang karena daerahnya sepi Dan enak buat pembuangan ya. Enak buat pembuangan ya. Iya. Oke. Udah selesai. Nah, jadi aku mau menjelasin salah satu tokoh peristiwa lubang buaya yang tadi Ana ceritain. Contoh itunya kisah Pierre Tendean dan Rukmini tinggal sejarah akibat 30 SPKI ya, tahun 1965. Kisah cerita Pierre Tendean dan Rukmini sejatinya bakal berlanjut ke pernikahan. Namun sejarah berkata lain. Pernikahan itu tidak pernah terjadi karena Pierre Tendean menjadi korban dalam peristiwa Gerakan 30 September. Yaitu disebut melibatkan Partai Komunis Indonesia dan sejumlah oknum dari unsur militer. Nah, lantas 1 Pierre Tendean itu adalah ajudan militer, ajudan Menteri Pertahanan Republik Indonesia kala itu, Jenderal Abdul Haris atau Aha Nasution. Malam itu tanggal 30 September 1965 jelang pergantian bulan, Pierre Tendean yang sedang bertugas dikembalikan di kediaman sang jenderal mengalami kejadian tak terduga yang nantinya menjadi akhir dari segalanya. Satu kompi militer bersenjata berserta 1 plano milisipir yang disebut Pro Gerakan PKI menyambangi rumah Jenderal A. Nasution dan di Menteng, Jakarta Pusat pada
tengah malam itu Lentan satu Pierre tendean yang dikira sang jenderal kemudian diculik, dibawa paksa lalu dibunuh. Jadi waktu pas di lubang buaya itu letnan ini dibunuh ya, dibawa paksa. Iya, jadi si PKI-nya ngira kalau tendean itu Jenderal Nasution, padahal bukan. Tendean itu kayak ajudannya gitu, bawahannya Nasution. Jadi makanya dia dibawa ke lubang buaya gitu untuk disiksa. Salah orang betul. Salah orang. We never know. We never know. Kasihan ya, salah orang. Sejarah hidupnya Pierre Tendean hingga G30S itu, nama lengkapnya Pierre Tendean itu Pierre Andreas Tendean. Nah, lahir di Jakarta 21 Februari tanggal 21 Februari 1939. Ayahnya bernama A.L. Tendean, dikenal sebagai seorang dokter kejiwaan yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Sedangkan sang ibunda Maria Elizabeth Cornet merupakan blasteran Indo Prancis. Wah, berarti blasteran ya? Iya, blasteran, ganteng banget orangnya. Sejak kecil Pierre Tendean bercita-cita menjadi prajurit atau setidaknya menjadi dokter seperti ayahnya. Tahun 1958 ia diterima di Akademi Teknik Angkatan Darat di Bandung dan kemudian lulus dengan menyandang pangkat Letnan 2. Pierre Tendean lalu ditugaskan sebagai komandan di Sumatera Utara sejak 1961. Semasa berdinas di Medan, inilah ia berkenalan dengan Rukmini. Jadi tuh mereka tuh kenalannya di Medan gitu sama si calon dia, Calon istrinya ya. Tapi itu dia bukan kenalan sendiri, dia dicomblangin sama temennya gitu loh. Comblangin, dikenalin. Nah, udah gitu jalinan asmara dua sejoli ini semakin serius dan berniat mengikat janji bersama. Berniat nikah lah ya. Tahun keburu nikah. Iya. Keburu nikah. Tar dulu. Belum. Oke. Tahun 1962 Pierre Tendean dikirim ke Bogor untuk menjalani pendidikan intelijen. Setelah lulus, ia bergabung dengan Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat dan disusupkan ke Malaysia yang kala itu sedang terlibat konfrontasi dengan Indonesia. Karir Pierre Tendean di militer semakin hari semakin bagus karirnya besi Pierre Tendean, dan pada tahun 1965 dia dipangkatkan menjadi ajudan jenderal. Bukan sih dia tuh? Iya, kan? ajudan Nasution. Lalu kisah cintanya Pierre Tendean dan Rukmini. Pierre Tendean adalah seorang pemuda yang tampan dan berparas mirip bule karena keturunan darah emaknya. Karena dia itu blasteran. Iya, blasteran. Ganteng banget. Pastinya dari Perancis ini. Oke, lanjut. Sejak menjadi taruna Akademik Teknik Angkatan Darat, Lentan 1 Pierre Tendean telah menjadi pusat perhatian gadis-gadis remaja saat ditugaskan di Medan pada 1961. Nah, Pierre Tendean pun menjadi buah bibir para gadis yang
terpesona dengan ketampanannya. Jadi Ganteng omongan banget ya, dong. jadi Iya. omongan wah ganteng banget nih. Ya, Ganteng banyak banget yang suka. banget loh. Nah, lanjut, hubungan dua sejoli ini beranjak serius, bahkan hingga ketika mereka LDR berpisah atau LDR, karena Pierre Tendean harus menjalani tugas dan meninggalkan Sumatera Utara hingga ditarik ke Jakarta untuk menjadi ajudan Ahana Sution. Akhir Juli 1965, Letnan 1 Pierre Tendean ditugaskan mengawal Jenderal Ahana Sution beserta istri ke Medan untuk melanjutkan peninjauan. Kesempatan ini tidak hanya digunakan Pierre Tendean melepas rindu kepada Rukminin. Oh, jadi mumpung ada tugas, Iya. dia sekalian mau ketemu sama si Rukminin ini. Karena udah lama LDR kan. Secara menahan rindu itu berat. Iya. Nah, itu berat gitu. Biarkan Dilan saja ya. Pierre Tendean aja gak kuat. Hanya Dilan yang kuatnya guys. Ya, Oke, lanjut ke topik. Ya. Ia menemui orang tua Rukminin untuk melamar kekasihnya itu. Lamaran Pierre Tendean diterima dan seperti disepakati bahwa pernikahan akan Lalu lamaran Pierre Tendean diterima dan disepakati bahwa pernikahan akan digelar beberapa bulan mendatang, tepatnya tanggal 21 November 1965. Kabar gembira ini kemudian disampaikan Pierre Tendean kepada ibunya. Takdir berkata lain, tragedi 30S itu 1965 yang menyorot keterlibatan orang-orang PKI dan sejumlah oknum dari unsur militer. Oh, jadi tuh si Pierre Tendean ini kan tadinya mau niat nikah tapi dia keburu gitu ya. Iya. Jadi kan kayak mau niat nikah nih beberapa bulan ke depan, tapi akhirnya karena ada tugas segala macam, terus keburu peristiwa PKI itu menyerang di Jakarta gitu. Dan berakhirlah dia Jadi korbannya, iya. sangat sedih ya kisahnya. Tamat. Jadi segitu yang dapat kita sampaikan guys Ya. dalam podcast kali ini. Semoga kalian menikmati cerita-cerita kita. Semoga ilmunya juga bermanfaat ya. Amin. Dan semoga dapat nilai plusnya ya. Ya. Ya Bu. Mohon ya Bu, mohon bantuannya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.